di kelas seperti itu. Itu sih mungkin tambahannya seputar kurikulumnya arsitektur. Tapi seru. Sekarang kalau aku sendiri sekarang lagi KP di Bali. Ini sampai tanggal 1 Maret sampai tanggal 1 Maret. Jadi aku masih 1 bulan, ya sekitar 1 bulan kurang lah di sini. Gitu. Aku mute ya, soalnya takut kebisikan. Oke, makasih Mbak Vina. Gila, keren banget sih. Next lah. Lanjut Kak. Nah di sini itu ada di gambar yang atas tuh ada namanya pengujian struktur konstruksi. Itu kita beneran belajar buat maket dari tusuk sate, dari stick es krim kayak gitu kita buat. Terus nanti beneran diuji tuh. Nah di situ kelihatan kan kalau kita numpuk-numpuk batako, numpuk konflo kayak gitu sampai beneran tinggi. Dengan maket hanya sebuah tusuk sate yang dirangkai-rangkai, kelihatan serunya kan teman-teman kayak gimana. Nah terus yang di bawah itu ada studio ini angkatan 19 waktu itu. Kita buat, ini studio 1 ini Mas Yan, kita buat semacam poli kayak gitu. Atau apa ya ini, aku lupa. Apa nah? Ya ini masih studio 1. Mungkin teman-teman studio 1 bisa diceritakan. Itu kita diminta untuk membuat kompor batang, jadi kita pakai tusuk sate keseluruhannya gitu. Tapi kalau nggak salah itu pakai stick es krim juga ya. Itu kayak gitu, nyusun kayak gitu sih. Sama. Next ya. Cuman kalau mungkin saya angkatan 20 kayak lebih karena online kita baca sendiri-sendiri di rumah gitu. Oh iya. Terus ini ada kayak perbedaannya kuliah online sama waktu offline. Waktu online ya kita pakai cara belajarnya pakai meeting Zoom, Webex, ya dan lain-lainnya. Dan kita selama 1 semester belum pernah sekalipun kuliah offline, jadi masih belum tahu kuliah offline-nya gimana. Nggak tahu rencananya semester 2 jadinya online atau online. Dengar-dengar yang offline setengah semester di semester 2. Gimana Mas keseruannya kuliah offline Mas? Jelas lebih seru kalau kuliah offline sih, karena emang di Arsi itu kebanyakan kan kita main-main gitu kan, jadi kerasa banget itu main-mainnya tentang buat maket, tentang maketnya dihancurin sama dosen, kita diuji maketnya di situ. Kalau teman-teman bisa ngebayangin kita buat maket dari gulungan koran, terus dijadiin kayak menara, terus didudukin tapi nggak hancur, itu bakalan seneng banget. Sama kita pernah buat maket tuh, ini kayak pelindung telur gitu kan. Nah, itu dijatuhin dari lantai 2, lantai 3. Kalau misal itu tuh berhasil, telurnya nggak bakal pecah. Padahal pelindung telurnya itu dari tusuk sate yang dirangkai-rangkai juga. Iya, terus dari beberapa kelompok itu waktu angkatan kita yang berhasil cuma 1 kelompok ya. Iya, benar banget. Iya, terus mau nambahin kalau studio itu kan kalau KPWK kan kota terus kawasan dan makin luas. Nah kalau studio di RC sendiri itu awalnya tuh masih bentuk gitu ya Gar. Terus nanti lama-lama jadi fungsi, terus nanti ada analisis tapak, terus nanti ada pokoknya nanti naik ke terus langsung bikin bangunan gitu enggak, kita membuat bentuk fungsi dan lain-lain. Jangan takut teman-teman buat mantepin lagi masuk ke arsitektur, karena emang di sini kita belajarnya dari kecil, dari yang sedikit-sedikit kayak gitu, dari dasar banget, baru nanti kita ke yang lebih kompleks lagi. Jangan takut buat tugasnya banyak sih, karena tugasnya tuh sebenarnya juga cuma main-main, nggak bikin pusing kok. Oke, boleh lanjut yuk.
Ya ini mungkin cuma salah satu contoh kalau misalnya belajarnya sendiri ya, kayak misalnya kamu cari lewat buku pegangan atau cari referensi gitu. Lanjut aja ya, nggak apa-apa. Ini mungkin kayak kuliah life sketch. Aku dikasih tahu kalau dulu kayak cutting-cutting gitu dari Sabtu ada kelas 10 ada yang namanya pelajaran rupa dasar dan itu tiap kelas dari Sabtu mereka keluar untuk melakukan yang namanya life sketch. Apa itu life sketch? Jadi mereka pergi jalan-jalan ke sebuah tempat, terus nanti mereka gambar bangunan yang ada di situ. Dan sebelumnya udah diajarin dulu cara-caranya. Tapi karena kondisinya kayak gini, jadi buat angkatan 20 untuk selama ini namanya virtual sketch. Jadi kita kasih foto, terus kita diminta untuk gambar. Ya tetap gambar sih sebenarnya, tapi namanya tetap virtual sketch gitu. Mas Enggar mungkin ada yang mau tambahin atau mau lanjut aja ini? Lanjut aja. Oke, lanjut aja. Nah, kalau untuk lingkungannya sendiri di arsitektur itu beda sama SMA. Kenapa? Karena suasananya lebih beragam. Wah, bentar aku udah di PCI ya, katanya time out. Cepat aja lingkungannya beragam karena emang kita dari banyak tempat, nggak cuma dari Jogja. Terus jadinya kalau di sana bakalan karena bakalan lebih banyak yang dari luar Jogja kayak gitu. Boleh lanjut? Ini organisasinya ada di IAIA itu nanti setelah lulus kuliah bisa itu. Kalau misalnya kita ngambil profesi, jadi arsitektur tuh kuliah selama 4 tahun, nanti kalau misalnya mau ambil profesi bisa masuk dan tergabung sama yang namanya IAIA kayak gitu. Di sini ada PAMI kayak organisasi mahasiswa arsitektur yang se-Jogja, KMTA, keluarga mahasiswa arsitekturnya punya UGM, sama ada IMA Gunadarma buat keluarga arsitekturnya atau himpunan arsitekturnya yang ITB. Bisa lanjut? Nah, untuk proses kerjanya sendiri, arsitektur itu bisa banyak, nggak mesti jadi arsitektur, bisa jadi akademisi kayak dosen kalau mau ngambil S2, Pak S3, nanti bisa jadi konsultan arsitek, interior design, arsitek landscape, designer, dan 3D artist, atau yang kayak buat render-render kayak gitu. Soalnya arsiteknya kan banyak mencangkup banyak ilmu, jadi bisa jadi banyak hal seperti itu. Bisa lanjut. Ya, ini nanti kayak ini contohnya arsitek dan lanjut aja. Lanjut aja ya, nggak apa-apa. Ini contoh kayak arsitek landscape. Lanjut. Nah, ini kayak urban designer, kayak yang ngatur tata letak gitu, mirip PWK. Ini rendering artist. Lanjut. Parah ini. Lanjut. Nah, buat yang suka duka nanti bisa diceritain habis ini sumber-sumbernya. Oke, sekian dari teknik arsitektur. Maaf kalau misalnya kita nyentuh banyak banget karena tadi juga ada teknis dari aku. Makasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilihat di waktu sharing. Habis ini silahkan teknik sipil, monggo. Oke, makasih teman-teman Arsi buat presentasinya, keren. Ini langsung aja ya, biar mempersingkat waktu langsung aja. Ini dari teknik sipil.